Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Amalia A. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu tentang Pancasila dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara, filsafat atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, pada 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Baik, kita berpindah ke pembahasan kedua. Bagaimana implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi sebelum ke pembahasan itu, saya akan memberikan contoh kasus pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mempunyai makna bahwa setiap lini maupun tingkat masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan, di mana hal ini merupakan tujuan dasar dari bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Namun dalam penerapannya masih saja ada kasus yang menyimpang dari sila kelima ini. Sebagai contoh kasusnya yaitu contoh kasus perlakuan diskriminatif pihak rumah sakit dengan pasien peserta BPJS Kesehatan. Perlakuan diskriminatif ini sering terjadi di beberapa rumah sakit di Indonesia. Para pasien peserta BPJS Kesehatan seringkali mengeluh tentang perlakuan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, seperti penanganan yang lambat. Bahkan pihak rumah sakit mendahulukan pasien-pasien yang membayar langsung. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pengguna BPJS Kesehatan karena mereka merasa diabaikan dan tidak mendapatkan hak sebagai pasien. Dari contoh yang saya berikan tadi, bahwa implementasi Pancasila belumlah berlaku secara holistik dan tidak sedikit dari kita yang masih melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila ini. Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila belumlah sepenuhnya menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan. Sebab, jika nilai-nilai Pancasila telah menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka pelanggaran-pelanggaran tidak akan terjadi karena Pancasila selalu mengarahkan kita pada tindakan yang baik dan benar. Cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, menurut saya ada 3 cara yang dapat kita pelajar, pemerintah, dan masyarakat Indonesia lakukan untuk menekan, mundur, dan meniadakan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap implementasi Pancasila. Yang pertama, saling menasihati. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Yang ketiga, penegakan hukum. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
much do you really know about the elusive Natasha Romanoff?